mendapatkan materi yang luar biasa. Kita kedatangan tamu kakak-kakak dari Tagana ya, yang akan banyak menjelaskan tentang bagaimana caranya ketika kita menghadapi bencana. Karena apalagi saat ini banyak sekali isu-isu bencana yang berbeda di medsos yang mungkin akan sangat mengerikan jika itu betul-betul terjadi. Nah, bagaimana cara nanti kita mengantisipasi atau apa hal-hal yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana? Nah, ini semuanya akan dijelaskan oleh kakak-kakak dari Tagana. Kepada Tema dipersilakan. Oh, Bapak dulu. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa maksudnya. Semangat pagi. Luar biasa. Kompak ya. Semangat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alamin wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Adik-adik tercinta, siswa didik, peserta didik kalian ya, kalian PK, semoga adik-adik pada hari ini sehat walafiat, ilmunya pintar, juga aktivitas dalam belajar dipermudah. Karena kalau kita belajar tidak ada kemudahan dalam pencernaan kita, akhirnya tidak akan terserah. Nah, terima kasih atas undangan dari Dewan Guru kepada yang dipercayakan kepada Tagana Kabupaten Pangandaran, yaitu yang diasuh oleh Dinas Sosial PMD Kabupaten Pangandaran. Di sini sebelumnya ke materi edukasi kebencanaan, pengurangan risiko bencana akan memperkenalkan diri dulu. Nama Anwar Samsi. Ada yang sudah tahu wajah saya ini? Ada yang sudah pernah melihat? Ada. Ada yang dari Kodam Jajan? Ada. Nama saya Anwar Samsi. Kelahiran tahun 71 sudah tua, sudah berubah. Tapi semangatnya masih muda, yaitu semangat 458 kebencanaan. Dari Tagana Kabupaten Pangandaran beberapa personil karena undangan permintaan dari pihak sekolah untuk memberikan edukasi tadi, yaitu saya didampingi oleh Ibu Tema Abi Perjana ya. Barangkali yang boleh tidak asing karena dia
baru merencanakan. Tidak lama kemudian pada bulan Desember, tanggal 26 Desember 2000 terjadilah tsunami Aceh. Mengalami nggak semua tsunami Aceh? Lagi umur berapa tuh? Kalau kelahirannya kelahiran berapa? Nah, pada 2000 bulan Desember tanggal 26 jam sore 6 sore terjadi bencana tsunami. Apa itu tsunami? Bahasa tsunami itu adalah bahasa bukan bahasa Indonesia, tapi bahasanya bahasa. Dengan adanya kejadian itu, pemerintah, terutama Kementerian Sosial, membentukkan Tagana. Apa itu Tagana? Dari mana asal Tagana? Siapa sih yang menjadi anggota Tagana? Anggota Tagana itu adalah relawan sosial yang peduli terhadap kesejahteraan sosial yang ada di lingkungannya masing-masing. Regulasinya, dia mendaftarkan diri, siap mengabdikan diri untuk menjadi relawan bencana. Nah, nanti bencana itu nanti akan diterangkan. Sedangkan bencana itu ada dua, satu bencana alam dan non alam. Ingat, bencana itu ada dua, satu bencana alam dan yang kedua bencana non alam, atau bisa dikatakan dengan bahasa ulah manusia atau human error. Ulah manusia itu. Kenapa sekarang Tagana bisa memberikan edukasi kepada adik-adik sekolah? Kebetulan Kementerian Sosial dengan Kementerian Pendidikan mencetuskan atau membuat aturan program yaitu TMS. Nanti kalau ada takut di pelajaran apa itu TMS, yaitu Tagana masuk sekolah. Tujuannya adalah mengedukasi ketika kita ada di mana, ketika ada di mana. Karena kalau pelajaran kelas adanya di ruang kelas. Ketika terjadi di ruang kelas, terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan? Ya ini masalahnya. Karena pasti ada sering di ruang kelas. Ketika terjadi di ruang kelas ada bencana, harus seperti apa? Karena bencana tidak bisa ditahan. Sama dengan kematian pasti terjadi. Cuman waktu dan tempat yang tidak bisa kita tahu. Tahunya sudah terjadi. Untuk hal itu, ada sekalian masyarakat di lingkungan yang ada di seluruh Indonesia harus bisa mempunyai ilmu untuk pengurangannya saja. Pengurangan resiko bencana. Contoh ini bangunan ini, ketika sekarang lagi belajar, ketika sekarang lagi edukasi tentang kebencanaan untuk pengurangan resiko bencana, terjadi bencana. Apa yang harus kita lakukan? Nanti akan disimulasikan oleh rekan-rekan Tagana Kabupaten Malang. Mau di sini silakan, mau di kelas sekolah kita lagi belajar silakan. Kemana apa yang harus kita lakukan? Itu nanti ada simulasi. Barangkali memang cukup. Kenapa pentingnya Tagana masuk ke sekolah tadi? Karena tadi ada peraturan untuk Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan untuk mengedukasi kepada
kita tidak menjadi korban. Tapi jelas korban pasti dampak korban pasti kita gimana sesuai dengan isu bukan isu. Tapi kalau bahasa kita kan di medsos ada gempa megatrust. Pernah dengar nggak gempa megatrust yang kita akan hadapi? Sebetulnya itu bukan isu, tapi itu informasi hasil kajian. Kajiannya bukan orang biasa-biasa saja. Jelas ada yang ada yang kaget. Jadi kita jelas bakal terjadi. Maka dengan itu, insya Allah nanti kita akan simulasi apabila informasi yang melalui medsos itu dari BMKG ketika terjadi kita minimal bisa mengurangi risiko. Itu saja barangkali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami persilakan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Aduh masa seperti itu salahnya anak pramuka yang kita semangat loh. Salam pramuka. Bagaimana posisi tangannya? Ayo posisi tangan. Lompat ya. Salam pramuka. Begitu bagus. Alhamdulillah saya bisa bertatap muka untuk menerima cukup dengan kakak yang tadi ya. Alhamdulillah kakak atau saya sendiri senang bisa bertatap muka diskusi dengan teman-teman di sini. Saya bukan untuk maksud menggurui, tapi kita berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Tak kenal makanya saya sudah diperkenalkan untuk nama dan PPS mana saya sebetulnya untuk sekolah masih ada di satuan pendidikan tentunya, tapi kebetulan sekarang bekerja di pemerintahan desa Batu Baras. Jadi untuk ada dari Batu Baras untuk di satuan pendidikan hanya di kepramukaan kita bekerja di yayasan Janaya seperti itu. Dan mungkin ada di sini juga asing ya ketika dalam kepramukaan saya sudah tahu karena saya tergabung juga di pusat pendidikan pelatihan wakil cabang Pangandaran. Kemarin terakhir kegiatan di Madasari ada di Madasari atau di dari sini? Ada yang aktif di PKC? Oh tidak. Ya, terakhir kemarin di Madasari. Barangkali kan sebelum pembina. Kebetulan kalau pembina MTS saya melihat, tapi untuk pembina IPK kebetulan kemarin tidak ikut kampanye. Ya, tadi sudah diperkenalkan background kita dari mana, langsung saja kita ke intinya. Atas permintaan pihak sekolah karena adanya akreditasi sekolah, salah satu syarat itu sekolah tersebut sudah melakukan mitigasi bencana. Di dalamnya terdapat sosialisasi dan simulasi. Kenapa pentingnya sosialisasi tentang kebencanaan dan simulasi? Satu, karena untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa atau kemampuan siswa tentang bencana. Kemudian untuk melatih kita sebagai peserta didik
kendali. Bencana alam sudah tahu, pastinya sudah tahu. Teman-teman itu masuk tujuan sosialisasi ini memberikan pemahaman, pengetahuan yang berasal dari alam seperti yang tidak bisa diprediksi sama sekali. Datang segera tiba-tiba, bumi sedang bencana apa? Sekarang sedang terjadi bencana, betul nggak?
meja. Memungkinkan tidak kalau kita masuk meja? Kalau memungkinkan memungkinkan, kalau tidak memungkinkan jangan dipaksakan, ya cukup aja. Ya Allah, lindungi kepala. Nah, untuk langsung lempar lawan, tunggu dulu, ya. Kan tadi kepala itu hal yang paling penting kita akan suka.
tegak lurus, jangan tinggi dan tegak pohon yang roboh tadi ya. Sampai sini dapat dicerna. Buat-buat dia tidak boleh ikut nempel. Ini dia bingung mau apa-apa yang masjid asal kira aneh seperti namanya tapi tidak kemana. Mudah-mudahan nanti di sekolah saat tinggal luasa untuk melakukan simulasi. Kemudian ada tadi meletus. Ketika meletus kita harus waspada, misalkan selalu kita mengevaluasi. Ketika bencana selalu memakai masker. Ada lagi bencana kebakaran. Nah, ini yang kebakaran. Terus lagi tadi awas. Ketika cuaca lagi atau ada cuaca hujan turun, bencana petir juga termasuk bencana bukan? Nah, ini yang paling penting awas. Kita itu selalu tidak jauh dengan alat komunikasi HP. Ya, HP. Ini yang harus waspada. Ketika ada petir, teman-teman harus segera mematikan ponsel, segera matikan listrik. Ya, jangan sampai memicu potensi bahaya terhadap kita. Kebakaran juga sama. Jangan sampai ketika tidur teman-teman misalkan ada mati lampu, teman-teman nyalakan lilin. Jangan sampai tidur meninggalkan lilin menyala. Kalau misalkan sekarang ada senter ya, senter mati itu. Kalau misalkan nggak nyambung, nah jangan disimpan di dekat jalan-jalan yang memang membahayakan atau menggunakan api khusus seperti itu. Nah itu kata yang kecil tapi membahayakan, kita harus tahu. Ya, kalau misalkan ada teman-teman punya adik suka main-main masak-masakan di rumah, apalagi kalau di rumah itu membahayakan. Nah jangan sampai tidak kita monitor karena takut membahayakan. Takutnya banyak, ada yang soal listrik, ada yang kompor gas, ada yang kompor. Terus apa lagi? Aku penting belum ada yang pernah melihat. Nah, bagaimana kita ketika ada puting-beliung? Nah, sebelum bencana dulu nih, sebelum bencana, ketika kita mitigasinya itu, ketika ada puting-beliung, kita jangan misalkan jangan dibiasakan menggunakan perabot yang memang sudah membawakan kebutuhan bangsa melakukan dalam ruangan. Ketika ada puting-beliung, teman-teman segera masuk ke rumah, langsung kunci rumah dan jangan dekat dengan jendela atau pintu. Di mana itu di tengah-tengah ruangan, ya. Karena kan kalau puting-beliung itu benar, ngasih jendela dan pintu itu kan nanti kesisir sama angin. Makanya kalau teman-teman sudah kunci pintu, pintunya jangan berdiam di dekat tapi ke tengah seperti itu. Itu hanya sekilas ya, karena itu harus disampaikan. Walaupun pada intinya kita harus yang dilakukan adalah sosialisasi atau pengetahuan tentang gempa bumi. Insya Allah nanti kita akan simulasi gempa bumi. Ketika ada gempa bumi kita harus bagaimana
punya mitigasi bencana seperti itu.